Wah wah wah, bukan gara-gara Shin Tae-yong. Puni ternama akui kekurangan timnas Indonesia karena faktor mengejutkan ini. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, akhirnya terungkap juga. Ini dia dampak besar jika AFC pindahkan venue round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira dampak apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ambisi Malaysia di Piala AFF U23 benar-benar di luar dugaan. Saat mayoritas pecinta sepak bola Asia Tenggara menanti tensi tinggi dari perhelatan Piala AFF U23 2025, target yang ditetapkan oleh dua tim kuat di grup A justru berbeda jauh. Timnas Indonesia U23 tampil penuh ambisi dengan menargetkan gelar juara, sementara sang rival abadi, Malaysia, hanya membidik laga final sebagai pencapaian terbaik. Sebuah perbedaan pendekatan yang menarik sekaligus menyiratkan dinamika yang terjadi di balik layar persiapan masing-masing tim. Piala AFF U23 tahun ini akan digelar di Indonesia, tepatnya di dua stadion megah, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta dan Patriot Candrabhaga di Bekasi. Faktor tuan rumah jelas menjadi nilai lebih bagi Garuda Muda. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter fanatik akan menjadi dorongan semangat luar biasa. Apalagi Indonesia pernah menjuarai turnamen ini pada edisi tahun 2019, kala itu dipimpin oleh pelatih lokal Indra Syafri dan sukses mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kini tongkat kepelatihan berada di tangan Gerald van den Burg, sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia. Pengalamannya di level Eropa dan pemahamannya terhadap filosofi sepak bola modern membawa harapan besar untuk kejayaan Indonesia di level kelompok umur. Maka tak mengherankan jika PSSI secara tegas menargetkan juara, bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga karena kualitas dan potensi tim yang dimiliki. Berbanding terbalik, Malaysia justru menapaki jalan realistis. Pelatih mereka, Nafuzi Zain, menegaskan bahwa target utama mereka bukan menjadi juara, melainkan cukup mencapai final. Meski bukan ambisi kecil, namun pernyataan ini menunjukkan pendekatan lebih konservatif. Nafuzi mengakui Indonesia merupakan lawan terberat di grup dan salah satu favorit juara. Bermain di hadapan publik sendiri membuat Garuda Muda diunggulkan secara mental dan teknis. Malaysia tampaknya sadar diri akan tantangan berat yang dihadapi, termasuk dari tim-tim seperti Thailand dan Vietnam di fase selanjutnya. Namun bukan berarti Malaysia datang tanpa ambisi. Mereka tetap menatap setiap pertandingan dengan serius, mulai dari laga pertama melawan Filipina, dilanjutkan dengan Brunei, dan baru bertemu Indonesia di laga terakhir. Target utama mereka adalah lolos sebagai juara grup untuk mengamankan tempat di semifinal. Setelah itu barulah mereka akan berpikir tentang final. Strategi ini mungkin dinilai bijak oleh sebagian pihak, tetapi tetap saja terasa kurang greget jika dibandingkan dengan rival-rival mereka yang menargetkan podium tertinggi. Sementara itu, skuad Indonesia memang tak sepenuhnya menurunkan pemain terbaik. Nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner absen karena prioritas utama adalah kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang. Meski begitu, kekuatan Garuda Muda tak bisa dianggap remeh. Komposisi pemain yang berlaga di Liga 1 tetap menjanjikan, apalagi dengan sentuhan pelatih kelas dunia. Yang pasti, laga Indonesia versus Malaysia pada 21 Juli 2025 nanti akan menjadi pertarungan syarat gengsi. Tak hanya soal tiket ke semifinal, tapi juga pertarungan mental dan harga diri. Siapa yang lebih siap, dia yang akan melangkah lebih jauh. Pertanyaannya, apakah target Malaysia yang lebih rendah ini akan menjadi bumerang atau justru strategi jitu? Bagaimana menurut kalian, apakah target juara timnas Indonesia U23 sudah tepat? Atau justru Malaysia lebih realistis dengan hanya mengincar final? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.
Akhirnya Pundit ternama akui kekurangan timnas Indonesia. Di tengah ramainya kritik terhadap ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kabar terbaru datang dari salah satu pengamat sepak bola paling vokal di tanah air, Coach Justin. Selama ini dikenal sebagai salah satu sosok yang kerap menyoroti kebijakan dan performa Shin Tae-yong. Kini Coach Justin justru membuka mata dan mengakui keterbatasan skuad Garuda, khususnya yang diisi pemain naturalisasi. Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube bersama Kemal Palevi, Justin dengan jujur menyampaikan bahwa mayoritas pemain keturunan yang saat ini memperkuat timnas Indonesia bukan berasal dari level elite atau tier A di Eropa. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan mengingat selama ini sebagian besar pengamat dan netizen selalu meyakini bahwa hadirnya pemain diaspora adalah solusi instan menuju panggung dunia. Padahal seperti yang diakui oleh Coach Justin, meski beberapa pemain membawa pengalaman dari luar negeri, mereka belum bermain di level tertinggi dan itu berpengaruh besar terhadap performa kolektif tim. Artinya mengganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert pun tak serta-merta mengubah kekuatan tim nasional secara signifikan. Hal ini terbukti saat timnas Indonesia tetap harus berjuang keras di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya harapan besar sempat disuarakan oleh kelompok supporter fanatik seperti La Grande Indonesia, yang menargetkan skuad Garuda bisa langsung lolos ke Piala Dunia dari fase round 3. Alih-alih meningkat, performa Indonesia di bawah pelatih baru justru stagnan. Bahkan dalam laga melawan Jepang, tim yang pernah dilawan dengan gigih saat era Shin Tae-yong Indonesia kalah telak tanpa satupun tembakan ke arah gawang. Fakta ini tentu sangat mengejutkan. Lebih ironisnya lagi, pergantian pelatih ini tidak hanya berdampak secara teknis, tapi juga finansial. Pemecatan Shin Tae-yong membawa konsekuensi berat bagi PSSI. Federasi harus mengeluarkan dana besar untuk membayar pesangon sekaligus menggaji skuad pelatih baru di bawah Patrick Kluivert. Padahal, jika Shin Tae-yong tetap diberi kepercayaan, dana tersebut bisa dialokasikan untuk membenahi Liga Indonesia yang hingga kini masih penuh persoalan. Mulai dari manajemen kompetisi yang tidak konsisten, infrastruktur yang minim, hingga kualitas wasit yang kerap jadi bahan perdebatan. Pernyataan Coach Justin seolah menjadi refleksi besar bagi PSSI dan para pecinta sepak bola nasional, bahwa jalan menuju kejayaan tidak bisa ditempuh dengan memburu hasil instan melalui naturalisasi dan rotasi pelatih. Dibutuhkan pondasi yang kokoh, filosofi bermain yang jelas, serta pembinaan berjenjang yang menyentuh akar rumput. Tanpa itu semua timnas Indonesia hanya akan terus berputar dalam lingkaran euforia sesaat yang tak berbuah hasil jangka panjang. Kini publik pecinta sepak bola tanah air harus mulai bersikap realistis dan kritis. Apakah benar keputusan mengganti pelatih membawa dampak positif? Ataukah kita justru kehilangan fondasi yang sudah mulai dibangun? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI harusnya tetap bersama Shin Tae-yong atau memang pergantian ke Kluivert adalah keputusan tepat? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dampak besar timnas Indonesia meski Iran diizinkan main di Piala Dunia 2026. Konflik geopolitik yang tengah terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, rupanya bisa membawa dampak besar bagi timnas Indonesia sekalipun Iran tetap diizinkan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Di atas kertas, keikutsertaan Iran seharusnya tidak berhubungan langsung dengan skuad Garuda. Namun keputusan FIFA untuk menyesuaikan drawing grup demi mengakomodasi kondisi politik justru bisa mengubah jalur Indonesia di turnamen akbar 4 tahunan ini. Media Spanyol seperti Marca dan juga The Guardian menyebutkan bahwa FIFA kemungkinan besar akan memanipulasi hasil undian grup demi menghindari kendala hukum dan politik yang berkaitan dengan lokasi pertandingan. Mengingat Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 telah menjatuhkan larangan terhadap warga negara Iran untuk memasuki wilayahnya, maka FIFA harus memikirkan solusi agar Iran tetap bisa bermain tanpa melanggar aturan imigrasi AS. Solusi tersebut kemungkinan adalah menempatkan Iran di grup A yang seluruh pertandingannya akan digelar di Meksiko.
Dengan begitu, Iran bisa menyelesaikan seluruh fase grup tanpa harus menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Namun keputusan ini bukan tanpa konsekuensi bagi negara lain, termasuk Indonesia. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final, mereka tidak mungkin berada di grup yang sama dengan Iran. Sesuai aturan FIFA yang melarang dua tim dari konfederasi yang sama AFC Asia berada dalam satu grup, kecuali Eropa. Inilah yang menjadi titik krusial. Pemindahan Iran ke grup A secara otomatis menutup peluang Indonesia untuk bergabung dalam grup tersebut, yang padahal bisa saja menjadi grup yang secara teknis lebih ringan dibandingkan grup lainnya. Artinya, walau Indonesia sukses menembus putaran final untuk pertama kalinya dalam sejarah, jalur mereka bisa menjadi lebih berat hanya karena penyesuaian teknis atas dampak konflik Iran. Situasi ini memperlihatkan betapa kuatnya dampak konflik global terhadap sepak bola. Iran memang menjadi salah satu negara kuat di Asia dan telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun tensi politik antara Iran dan negara tuan rumah Amerika Serikat plus keterlibatan Israel membuat posisinya dalam turnamen menjadi rumit. Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia yang tengah berjuang di babak kualifikasi ikut terkena imbas meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Bagi timnas Indonesia sendiri, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Saat ini mereka berada di fase keempat kualifikasi dan akan melanjutkan perjuangannya pada Oktober 2025 di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Performa Garuda yang semakin membaik disertai generasi muda yang mulai bersinar menjadikan harapan lolos ke Piala Dunia bukan sekadar mimpi. Namun jika FIFA benar-benar melakukan manipulasi undian grup, maka Indonesia perlu bersiap menghadapi grup yang mungkin lebih kompetitif. Tak hanya itu, situasi ini juga membuka diskusi lebih luas soal fair play dalam sepak bola. Apakah sah jika FIFA mengatur ulang undian grup demi menyesuaikan situasi politik suatu negara? Di satu sisi ini adalah langkah diplomatis, tapi di sisi lain bisa mengganggu keadilan kompetisi. Indonesia tentu berharap mendapat grup yang seimbang jika berhasil lolos tanpa harus terkena efek domino dari konflik negara lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA seharusnya tetap menjaga netralitas dalam undian grup atau langkah mereka terhadap Iran bisa dimaklumi demi kelancaran turnamen? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Melihat peluang AFC setuju pindahkan venue round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Euforia itu tentu masih terasa, namun kegembiraan ini seolah dibayangi kekhawatiran besar menyusul keputusan AFC yang menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah untuk fase penting ini. Ketegangan geopolitik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, terutama konflik antara Iran dan Israel, semakin menambah kecemasan terhadap keamanan seluruh elemen yang terlibat dalam pertandingan. Situasi ini bukan sekadar isu politik global semata, tapi sudah merambah ke ranah olahraga. Bahkan, suara keberatan mulai berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia dalam kurung PSTI Ignatius Indro yang dengan tegas meminta agar venue pertandingan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan netral. Dalam pernyataannya, Indro menyebut bahwa sepak bola seharusnya menjadi simbol perdamaian, bukan menjadi korban dari ketegangan politik dan konflik militer. Kekhawatiran ini memang bukan tanpa dasar. Beberapa waktu lalu, sebuah rudal balistik milik Iran sempat menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, salah satu lokasi yang ditunjuk sebagai venue resmi oleh AFC. Meski serangan tersebut tidak secara langsung menargetkan fasilitas olahraga, potensi ancaman bagi keselamatan pemain, ofisial, dan supporter jelas tidak bisa diabaikan. 3 negara peserta lainnya dalam fase ini Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab UEA bahkan telah mengajukan protes resmi kepada AFC dan FIFA, mempertanyakan keputusan pemilihan tuan rumah yang dinilai rawan dan tidak netral. Menariknya, dalam perbincangan publik dan media, Indonesia muncul sebagai salah satu kandidat kuat untuk menggantikan posisi Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Infrastruktur yang memadai,
terutama keberadaan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Jakarta, serta rekam jejak Indonesia sebagai penyelenggara event-event besar tingkat Asia dan dunia, menjadikan tanah air sebagai opsi realistis dan ideal. Jika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, maka tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi keamanan, tapi juga bisa meraih dukungan moral maksimal dari publik sendiri, suatu faktor penting yang bisa mengangkat semangat dan performa Garuda di lapangan. Namun Indonesia bukan satu-satunya kandidat. Media Malaysia seperti Stadium Astro menyoroti potensi Stadion Bukit Jalil di Kuala Lumpur sebagai alternatif venue, sementara pengamat dari Oman menyebutkan nama-nama negara seperti Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Thailand. AFC sendiri sudah mengumumkan bahwa drawing babak keempat akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, yang bisa saja menjadi sinyal terbuka bahwa perubahan tuan rumah memang sedang dipertimbangkan. Format kompetisi babak keempat ini akan mempertemukan 6 tim kuat Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan UAE dalam 2 grup berisi 3 tim. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up masih harus berjuang lewat babak playoff antar grup untuk 1 tiket terakhir ke playoff FIFA antar konfederasi. Di tengah ancaman konflik dan krisis keamanan yang tak kunjung reda, publik dunia kini menanti langkah bijak dari FIFA dan AFC. Apakah mereka akan mengedepankan aspek keselamatan atau tetap berjalan sesuai rencana meski risiko semakin tinggi? Untuk Indonesia, inilah peluang emas. Tak hanya untuk mewakili Asia di panggung dunia, tetapi juga menjadi simbol sportivitas dan perdamaian dalam dunia sepak bola. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia layak menjadi tuan rumah menggantikan Qatar dan Arab Saudi? Apakah AFC harus segera bertindak demi keselamatan semua pihak? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Fakta terungkap, fans timnas Indonesia kecewa dengan kualitas Patrick Kluivert. Fakta mengejutkan terungkap di tengah euforia keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun prestasi ini tergolong bersejarah, ternyata tidak semua pihak merasa puas, terutama terhadap kualitas dan performa pelatih kepala yang baru, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda yang menggantikan posisi Sintayong sejak awal tahun ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk media asing dan para pendukung setia timnas Garuda sendiri. Secara pencapaian, Kluivert memang berhasil mengantar Indonesia ke babak keempat setelah finish di posisi keempat klasemen akhir grup C. Dari total 10 pertandingan, Indonesia berhasil meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan. Terakhir, kemenangan tipis atas Cina dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno menjadi momen penting yang memastikan langkah Indonesia tetap aman di papan atas klasemen. Namun semuanya seakan sirna setelah kekalahan memalukan 0-6 dari Jepang di laga pamungkas. Kekalahan telak dari Jepang itulah yang kemudian menjadi titik balik munculnya keraguan publik terhadap kepemimpinan Kluivert. Banyak yang menilai bahwa mantan bintang Barcelona tersebut belum mampu mengangkat performa tim secara signifikan, bahkan jika dibandingkan dengan era Sintayong. Apalagi saat ini skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi yang notabene memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih mumpuni. Logikanya, dengan skuad yang lebih matang dan solid, hasil yang diraih seharusnya juga lebih meyakinkan. Salah satu media Korea Selatan, Mail Business Newspaper, menyoroti ketidakpuasan fans Indonesia terhadap gaya bermain dan strategi yang diterapkan Kluivert. Mereka menilai timnas Indonesia di bawah Kluivert masih tampil tanpa arah dan gagal menampilkan karakter permainan yang kuat. Padahal jika dibandingkan dengan era Sintayong, Kluivert bahkan memulai langkahnya dengan skuad yang sudah terbentuk dan lebih siap secara mental maupun fisik. Lebih jauh lagi, media tersebut menyuguhkan perbandingan statistik antara kedua pelatih dalam ajang kualifikasi ini. Saat Sintayong memimpin 6 laga pertama, timnas hanya mampu meraih 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan total 4 poin. Namun setelah Kluivert mengambil alih di 4 laga terakhir, hasilnya adalah 2 kemenangan dan 2 kekalahan menghasilkan 6 poin. Meski secara angka tampak lebih baik, penampilan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Kekalahan dari Jepang yang sangat telak menjadi gambaran paling nyata dari ketidaksiapan tim di bawah arahan Kluivert. Kini meski berhasil lolos, timnas Indonesia harus segera melakukan evaluasi besar-besaran jelang fase keempat yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Di fase ini tantangan akan jauh lebih berat karena hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up masih harus melalui satu babak lagi. Jika tidak ada perbaikan signifikan dari segi strategi dan kepemimpinan pelatih, maka perjuangan Garuda di babak keempat bisa menjadi bumerang. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik sepak bola, apakah Patrick Kluivert memang pelatih yang tepat untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia? Ataukah sebaiknya PSSI mempertimbangkan kembali pilihan mereka sebelum semuanya terlambat? Yang jelas di tengah ekspektasi tinggi dan atmosfer kompetisi yang semakin panas, setiap keputusan akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kamu? Apakah Patrick Kluivert layak dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia? Atau kamu punya nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusinya. Suara kamu bisa jadi masukan penting untuk kemajuan Garuda di masa depan. Situasi panas di Timur Tengah, Indonesia layak ajukan diri jadi tuan rumah round 4. Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Ketegangan yang melibatkan Iran dan Israel kian memburuk dan mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk dunia olahraga. Salah satu yang paling terkena imbas adalah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama fase round 4 yang akan segera digelar. Saat ini, Qatar dan Arab Saudi telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk babak krusial ini oleh AFC. Namun letak geografis kedua negara yang sangat dekat dengan pusat konflik menjadi alasan kuat munculnya kekhawatiran besar. Dalam kondisi seperti ini muncul sebuah wacana yang layak untuk dipertimbangkan secara serius Indonesia sebagai tuan rumah alternatif. Wacana ini bukan tanpa dasar. Pengamat sepak bola nasional dan koordinator Save Our Soccer dalam kurung SOS, Akmal Marhali, menyuarakan kekhawatiran yang sama. Ia menilai bahwa kondisi Timur Tengah saat ini sangat tidak kondusif untuk menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan berlevel tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, namun juga harus menjunjung tinggi keselamatan dan kemanusiaan. Jika keamanan para pemain ofisial dan supporter tidak bisa dijamin, maka seluruh pertandingan akan kehilangan maknanya. Dalam pandangan Akmal, Indonesia adalah solusi ideal. Selain karena letaknya jauh dari wilayah konflik, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang lolos ke babak keempat dari luar kawasan Timur Tengah. Ini merupakan momentum langka dan strategis bagi sepak bola Indonesia. Di saat situasi tidak menentu di Timur Tengah, Indonesia bisa hadir sebagai zona aman dengan infrastruktur memadai, pengalaman sebagai tuan rumah berbagai event besar, serta dukungan dari basis supporter yang luar biasa. Lebih lanjut, Akmal bahkan meminta PSSI untuk tidak tinggal diam. Ia mendesak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar segera bersurat kepada AFC dan FIFA untuk mengusulkan pemindahan lokasi penyelenggaraan pertandingan round 4. Langkah ini tidak hanya akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga integritas kompetisi, tetapi juga bisa menjadi tonggak baru untuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia sepak bola internasional. Dari sisi teknis, Indonesia sebenarnya sudah sangat siap. Stadion-stadion bertaraf internasional seperti Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Stadion Manahan di Solo, hingga Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali telah membuktikan kualitasnya dalam menggelar event besar. Belum lagi soal dukungan keamanan dari aparat negara yang selalu maksimal dalam mengamankan acara skala nasional maupun internasional. Selain itu, potensi ini juga bisa menjadi momen berharga bagi masyarakat Indonesia untuk kembali menyatu dalam semangat kebangsaan melalui sepak bola. Menjadi tuan rumah tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi prestise, tapi juga bisa berdampak pada ekonomi, pariwisata, dan citra positif Indonesia di dunia internasional. Ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi soal peluang besar yang bisa mengangkat nama bangsa.
Mengingat pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 17 Juli 2025 di Malaysia, waktu untuk bertindak semakin sempit. Jika Indonesia ingin benar-benar mengambil peran strategis ini, maka PSSI harus bergerak cepat dan proaktif. Komunikasi dengan AFC dan FIFA harus segera dibangun untuk menyampaikan aspirasi ini secara resmi dan meyakinkan. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia memang layak menjadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah kamu mendukung langkah PSSI untuk bersurat ke AFC dan FIFA? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kalian bisa menjadi dorongan kuat untuk menjadikan Indonesia pusat sepak bola Asia yang baru.